kata Allah, bisa jadi yang kamu sukai itu malah bahaya, nggak bagus buat kamu. Kita nggak tahu, di pandangan kita sekarang itu kayaknya yang paling bagus, ternyata belum tentu. Kayak saya dulu waktu mau menikah dengan seseorang, ternyata gagal. Bagi saya itu yang terbaik bagi saya, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Allah gagalkan itu, dikasihkan orang lain. Ini masalah takdir ini bukan sekedar pembahasan 1 jam 2 jam. Ini pembahasan seumur hidup. Dan orang-orang akan mempraktekkan ilmu keimanan dengan takdir saat dia mendapatkan musibah. Saat itu keimanannya tentang takdir diuji. Apakah kamu takdir ini cuman ngomong doang imannya? Atau benar kamu beriman secara hati? Nerima nggak kamu dengan takdir Allah yang Allah berikan? Atau jangan-jangan kamu menggerutu, kamu mengeluh? Ini mungkin pembukaan yang nggak ada hubungannya secara langsung, tapi pasti terhubung secara tidak langsung dengan pembahasan kita. Syekh Muqbil, beliau guru dari guru-guru kami di Yaman. Beliau pernah berkata, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, kami setiap kali, maksudnya kami beliaunya ya, saya setiap kali duduk, beliau itu punya kebiasaan, bukan kebiasaan ya, memang rutinitas di sana di pondoknya beliau, setiap ba'da sholat fardu itu biasanya ada kajian, terutama kayak sholat fardunya subuh nggak terlalu ya, kayak zuhur, asar, maghrib, isya biasanya enggak, biasanya ya, tapi tergantung pondoknya. Saya nggak tahu lebih detail kalau pondoknya Syekh Muqbil. Tapi Syekh Muqbil seperti itu. Ada kajian Sahih Bukhari, ada kajian Sahih Muslim. Biasanya 2 itu mesti wajib, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Walaupun di masjid-masjid hampir sudah nggak ada kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Beliau setiap kali buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mengatakan qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau berkata rahimahullah, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an fulan, kayak gitu. Kata beliau, setiap kali saya membaca ucapannya Bukhari, ucapannya Muslim, menyebutkan syarat-syaratnya sampai tersambung kepada Nabi, semua masalah dunia hilang, lenyap, semua masalah dunia hilang. Ketika beliau duduk di majelisnya menyampaikan hadis-hadis, lepas, hilang semuanya, Pak. Ini diantara cara para ulama menangani musibah. Cara yang lebih lagi, caranya Rasulullah. Gimana kalau Rasulullah? Apabila Rasulullah menghadapi suatu musibah atau masalah, apa yang beliau lakukan? Kabur, healing, kemana? Nah, sholat. Beliau pergi ke masjid, sholat. Bahkan mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, kumandangkan azan atau iqamah, buatlah kita semua ini merasa tenang. Arihna, masukkan rohah, ketenangan dalam hati kita dengan sholat. Ini maksudnya saat majelis ilmu, Pak, seperti ini. Jika Allah kehendaki, karena ini majelis yang di sini diturunkan ketenangan, dijamin sudah. Di atas kita ada para malaikat yang bertumpuk terus ke atas. Mereka senang dengan apa yang dilakukan para penuntut ilmu di sini. Walaupun penuntut ilmunya tidak nyatet, senang tapi, iya, senang dengan yang dilakukan penuntut ilmu, karena nyatetnya di otak ya. Ya, Bang. Senang. Saking kita nggak kelihatan malaikatnya di atas, nggak kelihatan. Ketenangan diturunkan di majelis ilmu seperti ini. Ada musibah apapun hilang, Pak. Tenang. Saking tenangnya biasanya orang kalau ikut majelis ilmu apa? Ketiduran. Iya kan? Bukti kurang kuat apa lagi itu? Tidur waktu majelis ilmu. Saking tenangnya. Maksud kami di sini menyampaikan, ada musibah apapun, coba mendekat ke masjid. Masalah apapun,
Disampaikan ke Allah, bukan ke medsos. Disampaikan ke Allah, sampaikan. Ya Allah, bahkan para salaf terdahulu melaporkan urusan dapurnya dalam doa. Dalam sholat, sampaikan. Sandalnya putus, doa kepada Allah, ya Allah, sandalku putus. Ini yang perlu dihidupkan sama kita. Bukan ketika sakit kepala langsung nyari paracetamol, ya kan? Langsung mikirnya dokter, bukan mikirnya Allah dulu. Kan ada masalah dalam praktek keimanannya. Bukan berarti nggak boleh ke dokter, bukan berarti nggak boleh pakai obat. Anda, tapi prioritasnya saat dia selama ini belajar tentang keimanan, mana prakteknya? Kita belum bahas kitabnya ya. Kita bahas kitab aja. Dari tadi ngalor ngidul kesana sini. Karena itu unek-unek dari seseorang yang sekarang lagi kena masalah. Ada masalah, saya teman-teman saya nasihati. Masalah saya ini ringkas saja, pendek ya. Masalah yang saya hadapi sekarang, hard disk itu datanya kacau, jadi nggak bisa dipulihkan. Tapi sedang lagi dipulihkan, berusaha ya. Pesan saya kalau ada data-data penting selalu backup, selalu ada salinan di cloud, ada salinan di offline, ada yang online, ada yang offline. Terutama yang berkaitan dengan data-data pribadi penting, mungkin paspor, mungkin apapun ya, KK, KTP. Selalu melek dengan teknologi, dibikin salinannya. Karena kalau sudah bermasalah seperti saya sekarang, kacau. Ya walaupun saya punya semua backupan itu, tapi ini jadi pelajaran. Bagi yang sekarang belum punya backupan, saya sarankan di backup, cegah. Berat Pak, kehilangan data ya. Saya datanya hampir 1 terabyte, 900 giga lebih. Dan itu file dari saya masih mondok. Tahun 2010-an mungkin ya, sampai tahun 2018. Ini lagi saya recovery pakai sebuah aplikasi, bukan aplikasi sih ya, semacam aplikasi, tapi ya gitu. Oke, kita kembali kepada temanya ya, topik. Jadi pikiran saya ini masih nggak tenang karena pikiran dataku 900 GB hilang. Tapi gitu, kita bersyukur ya Allah. Terima kasih. Terima kasih bukan sarkas ya, kadang itu ada orang sarkas itu. Terima kasih sarkas, makasih ya tapi gitu kan ada ya orang bilang terima kasih tapi sarkas. Sarkas itu nyindir tapi dengan sebaliknya Pak. Misalnya ada orang nggak ganteng orangnya terus bilang Anda ganteng ya gitu, kan sakit hati. Itu sarkas namanya. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang cara memilih pasangan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang kriteria memilih jodoh. Pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, pilih jodoh yang bagus agamanya. Bagus agamanya, sama Syekh ditekankan, bukan yang sekedar berilmu, bukan sekedar yang rajin sholat atau rajin puasa, tapi benar-benar praktek ubudiyahnya, praktek penghambaannya terwujud dalam akhlaknya, dalam kesehariannya. Jadi tolak ukur dalam menilai dia itu ahli agama bukan sekedar oh ini ustadz alumni Timur Tengah pasti ahli agama. Enggak, belum tentu. Berapa banyak alumni Timur Tengah pun juga melakukan maksiat, bahkan maksiat-maksiat besar. Ini serius saya bilang. Kejadian mutawif segala macam, tahu pernah saya ceritakan ya, mutawif berzina dengan apa namanya jamaahnya di Madinah, zina di Madinah, naudzubillah min dzalik. Contoh itu ya. Jadi keilmuan seseorang tidak menjamin praktek amalnya benar. Ini tekankan ya tentang kategori dia itu bagus agamanya secara praktek, akhlaknya. Kadang orangnya memang ahli, akidahnya bagus, ilmunya bagus, kok kasar, kok akhlaknya buruk, sama orang tuanya teriak-teriak, bentak-bentak. Contoh ya. Berarti apa ini yang selama ini dia pelajari, ngaji apa? Hakikatnya apa? Kalau sama orang tuanya tidak bisa berbuat sopan,
Buat apa dia punya hafalan 30 juz, akidahnya udah belajar sampai kitab tertentu, fikihnya menguasai 4 madhab, tapi sama orang tuanya tidak pernah bersikap sopan. Apa hakikat dia ngaji selama ini? Kacau, Pak. Ini karena saya bicara dari kenyataan ya, yang saya saksikan atau bahkan pernah saya alami. Ini bahaya seperti ini. Kemudian yang kedua, yang kedua sudah masuk ya, include ya. Yang kedua akhlaknya bagus tadi sudah. Yang ketiga, ini yang ada dalilnya semua dulu. Kalau nggak saya ada dalilnya ada 5 atau 6 nih. Sisanya nanti bukan dalil tapi cabangnya. Yang ketiga, cari yang wasi perawan, yang gadis, yang belum pernah dinikahi. Ini anjurannya. Ketika Nabi ditanya sama Aisyah, kalau ada pohon, satunya pernah disentuh, satunya pohon belum pernah disentuh, Rasulullah ingin menggembalakan dombanya di mana? Pohon yang mana? Maka Rasulullah menjawab, pohon yang belum disentuh. Maksudnya Aisyah siapa? Dirinya sendiri dibanding istri-istri Nabi yang lain. Karena beliau yang belum pernah disentuh, yang lain sudah pernah. Tetapi tidak mutlak perawan lebih unggul dari janda, tidak mutlak. Bisa juga janda lebih unggul dari perawan, tergantung kebutuhannya. Kenapa? Kasusnya Jabir bin Abdillah ya. Kita ceritakan kan kasusnya Jabir. Jabir sudah nikah, Rasul tanya, Jabir, kamu sudah menikah? Iya sudah. Kamu nikah perawan apa janda? Janda wahai Rasulullah. Kata Rasul, waduh kok enggak perawan aja. Kalau perawan kamu bisa bercanda-canda, ketawa ketiwi gitu ya. Enggak tahu kenapa kalau janda Pak cenderung kurang mungkin ya, enggak tahu ya. Pikirannya sudah beban hidup banyak. Ya, kalau gadis kan masih belum punya beban hidup, ketawa ketiwi gitu ya mungkin ya. Tapi Rasul menyatakan seperti itu. Kalau perempuan masih gadis kan kamu bisa bercanda-canda. Maka kemudian Jabir mengatakan, bapakku Abdullah meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Aku khawatir kalau misalnya aku malah nambahi wanita lain yang harus diurus, yang ke-9, yang ke-10 berarti. Tambah repot keluarganya. Wes sekarang harus ngurus 7 atau 9 perempuan, anak perempuan. Ditambah satu lagi, nikah wanita perawan, tambah repot ngurus berapa orang? 10. Makanya Jabir, udahlah aku tak nikahi wanita yang bisa ngurusi 7 atau 9 tadi. Istilahnya di bahasa pepatah apa? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, tidak tahu dayung apa ini sebagainya. Sambil menyelam minum air, asal bukan air laut. Air laut tambah hausnya. Jadi Rasulullah mendoakan semoga Allah berkahi kamu, karena Jabir pintar mengambilnya. Oh iya, melihatnya jauh. Nikahin janda karena janda lebih pengalaman ngurusi orang, wis janda saja. Di sini dari satu sisi ini menikahi janda ini tidak berarti makruh, tapi justru bisa lebih baik karena janda punya pengalaman dalam urusan hidup lebih besar daripada perawan. Begitu. Semoga ini memotivasi para janda, motivasi yang mau menikahi para janda ya. Siapa tahu mengikuti langkahnya Jabir bin Abdillah. Yang keempat, tapi memang kalau enggak mengikuti langkahnya Rasulullah menikahi para janda. Yang keempat, memilih wanita yang subur, bisa melahirkan banyak anak. Ini dalilnya juga ada, pernah kita sampaikan ya. Dari Ma'qil bin Yasar, ada orang datang kepada Nabi, aku dapat cewek, wahai Rasulullah aku dapat cewek. Dalam riwayat lain ceweknya ini cantik, tapi kalau riwayat yang kita sebut ini, ceweknya ini keturunan bagus-bagus, tokoh-tokoh atasnya. Di mata masyarakat juga dia bagus martabatnya, hartanya banyak. Tapi dia satu, gak bisa punya anak, mandul cewek ini. Apakah aku boleh menikahi dia? Rasul melarangnya.
Kesempatan lain datang lagi kedua kalinya, ngasih tahu yang sama, Rasul larang lagi. Datang lagi yang ketiga kalinya, lapor lagi, Rasul ini cewek cantik, cewek bagus, tapi dia nggak bisa punya anak, mandul. Maka Rasul bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, banyak memberi kasih sayang, dan walud, banyak memberi anak, produktif, bisa melahirkan banyak anak. Insyaallah satu anak lahir 11 misalnya, satu anak, satu istri lahir 11, luar biasa. Insyaallah ini kemarin ada viral itu, seorang ibu anaknya 11. Maka beliau mengatakan, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Tapi memang ini menjadi poin keunggulan umat Islam di negara-negara barat sekarang. Mereka kalau sekali satu keluarga biasanya anaknya bisa 5, bisa lebih ya. Tapi kalau yang keluarga-keluarga Kristen paling anak 2 paling banyak. Bahkan sebagian 1, bahkan sebagian bukan yang Kristen saja tapi yang ateis, yang nggak percaya Tuhan atau agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, agnostik namanya. Banyak yang kayak gitu juga. Jadi ada ateis, nggak percaya Tuhan, ada agnostik, percaya ada Tuhan tapi nggak percaya agama. Agnostik ataupun ateis, mereka biasanya lebih penting melihara anak anjing daripada anak manusia. Ini serius ya. Melihara anjing lebih enak daripada melihara manusia. Ini kenyataan di negara barat sekarang. Jadi 1 tambah 1 jadi 0 kalau di mereka. Orang Islam 1 tambah 1 jadi 5, betul ya? Malah ada yang 1 tambah 4 jadi 20, Masya Allah. Jadi umat Islam ini banyak, terutama dalam dunia peperangan, di masa-masa peperangan yang terjun banyak laki-laki kan, itu dituntut untuk produksi orang lebih banyak. Contohnya yang di sini tadi ya, Rasulullah menginginkan agar laki-laki mencari wanita yang bisa melahirkan, dan jangan dibatasi cuma 2. Soalnya kalau 2 gimana Pak hitung-hitungannya Pak? 1 tambah 1 sama dengan 2, tetap berarti pancet sama kan? Ayah sama ibu, terus anaknya 2, berarti 1 tambah 1 ketemu ini kan meninggal, sama dengan 2. Berarti nggak ada pertambahan, alias kalau dalam perkembangan penduduknya tetap gini, nggak bergerak Pak. Kan harusnya 1 tambah 1, 3, 4, 5. Ini berarti nanti grafiknya naik. Itulah kenapa jenengan, ayo produksi anak lebih banyak lagi ya. Semangat ya. Jangan khawatir dengan rezeki, Allah beri rezeki ya, masing-masing sudah dicatat. Kalau misalnya dia pengen wanita yang memang mandul, ya bisa, boleh kata Syekh. Tetapi dengan harapan-harapan lain ya, dicari harapan-harapan lain dari itu. Yang kelima, kriteria pasangan yang bagus adalah yang dia menuntut mahar yang murah. Ini pernah kita sampaikan ya sebelumnya ya. Ini saya agak murojaah lagi. Min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Termasuk keberkahan seorang wanita kalau mudah urusannya, sedikit maharnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan sanad yang sahih. Urwah Ibnu Zubair menjelaskan, muridnya Aisyah, ini hadis riwayat Aisyah. Urwah bin Zubair menjelaskan, awwalu syu'mil mar'ah ayyakthura sadaquha. Awal kesengsaraan dengan wanita adalah mahar yang mahal. Baru mau nikah sudah dikasih sengsara dengan mahar yang mahal. Ini katanya Urwah Ibnu Zubair dalam kitab Al-Mustadrak punya Al-Hakim. Inilah sifat-sifat yang penting, ada 5 ini tadi. Bagus agamanya, bagus akhlaknya. Apalagi? Kita tanding, yang hafalan sama yang catatan ya, tanding ya. 5 ini yang ada dalilnya ya. Pertama tadi, bagus agamanya. Kedua, bagus akhlaknya. Ketiga, masih perawan. Keempat, subur. Kelima, maharnya murah. 5 ini yang ada dalilnya. Maharnya ringan ya, maharnya ringan. Tergantung ringan ini tergantung orangnya ya.
Maksudnya orang kaya ya bagi dia 1 miliar mungkin ringan bagi orang kaya. Baik. Ini sifat-sifat yang paling penting cuma 5 ini. Sedangkan yang akan disebutkan oleh Syekh, sifat-sifat yang lain disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Tetapi sifat-sifat ini berlandaskan dalil-dalil yang lemah, riwayat-riwayat yang dhaif, atau bersumber dari pengalamannya para ulama atau orang yang dia saksikan, atau yang ketiga tafsir takwil dari dalil-dalil yang sudah sahih, ditafsirkan dengan versi lain. Baik, yang keenam berarti ini maksud tambahan ya, berasal dari jalur keturunan yang bagus. Ulama madhab Hambali berpegang dengan pendapat ini. Mereka mentakwil hadis, kenapa perempuan dinikahi, Rasul sebut 4 sebab, salah satunya lihasabiha, karena jalur keturunan atasnya. Makanya ini yang ditelusuri, jangan sembarang orang. Ini pernah kita sampaikan sebelumnya ya. Walaupun ada riwayat yang lemah tentang ini, bahkan lemah sekali ataupun palsu, tetapi dalil utamanya tadi, takwil hadisnya benar. Hasab artinya ke atas ini jalurnya bagus. Wanita dinikahi karena hasabnya, ke atasnya bagus. Bapaknya bagus, kakeknya bagus, mbah-mbahnya bagus. Ulama madhab Hambali mengatakan tidak pantas menikahi anak hasil zina atau anak pungut, nggak jelas orang tuanya siapa, atau wanita yang tidak diketahui ayahnya. Ini dihindari sebisa mungkin, gitu ya. Yang ketujuh, kriteria yang ketujuh ya, jangan menikahi kerabat dekat, masih sepupu mungkin ya, tapi lagi-lagi tentang hal ini terkritik. Memang ada pegangannya asar Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan ightaribu la tudwu. Nikahlah dengan orang luar, orang asing, bukan yang dari masih keluarga kerabatmu, agar kalian tidak melahirkan keturunan yang lemah, katanya Umar bin Khattab. Imam Syafi'i dinukil juga perkataan tentang masalah ini. Dianjurkan bagi seseorang untuk tidak menikahi dari asyirahnya, sanak kerabatnya. Memang kalau secara medis katanya juga ada ya pembahasan tentang itu ya. Saya nggak tahu lebih detail secara medis, tapi kalau memang terbukti secara medis itu berbahaya, maka benar pendapat ini. Walaupun secara fikih sah, nikah dengan sepupu boleh, nikah dengan keponakan boleh. Ya panjang pembahasannya ya, tentang kerabat. Saya kurang tahu yang ponakan, betul ya? Ponakan boleh. Mahram ya, mahram ponakan boleh. Bingung saya bercanda. Kalau mahram tidak boleh kan, kita salim sama bude, boleh ya. Yang laki-laki. Iya, maksudnya ponakan yang beda ini ya. Makanya rinciannya agak cukup rumit untuk kita bahas di kesempatan yang singkat. Tetapi pendapat ini terkritik. Ibnu Qudamah mengkritiknya dalam kitabnya Al-Mughni. Tetapi beliau mencoba mengkritik dengan cara yang lembut. Maksudnya Imam Syafi'i di sini enggak dianjurkan dengan kerabat dekat. Kalau kerabat yang enggak dekat enggak apa-apa. Terus gimana ini? Apakah bertentangan Nabi SAW nikah dengan Zainab? Padahal Zainab itu putri dari kholahnya. Putri dari ammahnya, putri dari bibinya Nabi. Ini menunjukkan boleh. Makanya tadi bahasanya itu tidak bilang haram, bilangnya apa? Tidak dianjurkan. Begitu ya. Atau juga kita lihat pernikahannya Ali dengan siapa? Fatimah. Ali dengan Fatimah kan masih dekat secara kerabat. Fatimah anaknya Rasulullah sepupunya Ali. Tetapi ini masuk bukan kerabat dekat, ini kerabat jauh, katanya Ibnu Qudamah.
Yang dimaksud adalah kalau kerabat yang dekat ini tidak dianjurkan. Yang kedelapan, hendaknya si wanita yang mau dinikahi ini punya kecantikan yang cukup memadai. Kecantikannya ini bisa berfungsi banyak hal. Apa saja? Dia bisa membuat jiwanya laki-laki tadi tenang, bisa membuat dia lebih menundukkan pandangan, bisa bikin dia lebih berkasih sayang. Kalau tidak membuat si calon pasangannya itu tertarik, mending jangan dilanjutkan. Khawatir sudah nggak tertarik ke wajahnya, pas moro ada masalah disambet wajahnya, lempar piring, karena sudah nggak suka secara fisik dari awal. Wis jangan dilanjutkan, wis. Cari yang lain yang kamu sudah nyaman dari wajahnya, bikin kamu tentrem. Mau marah nggak jadi, karena lihat wajahnya, masya Allah. Itulah yang dimaksud dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Nabi SAW ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling bagus? Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idza nadhar, wanita yang bikin seneng kalau dilihat. Suaminya lihat bikin seneng. Suaminya seneng karena ngelihat si wanita tadi. Wa tuti'uhu idza amar, kata Rasul. Dan wanita yang menaati suaminya kalau diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrah. Dan dia tidak menyelisihi suaminya sedikit pun pada jiwanya, dirinya maksudnya ya, dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci suaminya. Maksudnya apa? Coba ada yang bisa menerka maksudnya apa? Yang poin ketiga. Kalau poin pertama, kalau dilihat nyeneng nih. Yang kedua apa? Kalau disuruh taat. Yang ketiga apa? Tidak menyelisih suaminya dalam urusan jiwa, tubuhnya, dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Berarti apa itu? Urusannya dengan kehormatan, bukan sekedar kemaluannya saja, tapi seluruh tubuhnya, dirinya. Jangan sampai membuat dia itu bikin suaminya nggak suka. Misal contoh, keluar dengan tampak sebagian lekak-lekuk tubuhnya, ini termasuk menyelisih. Atau tidak amanah dalam menjaga hartanya, apalagi membangun hubungan gelap dengan laki-laki lain. Itulah yang disinggung dalam hadis ini. Ini hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Tetapi para ulama memberi catatan. Berarti yang penting bikin suaminya seneng wajahnya ini loh. Kadang walaupun cantik bisa juga bikin nggak seneng suaminya ya. Tergantung ekspresi wajahnya ini. Ekspresi wajahnya gimana? Cemberut, suaminya pulang banyak masalah, pulang ketemu masalah baru, ya kan? Pindah dari satu lubang buaya ke lubang buaya lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya istri menjadi taman yang indah untuk dilihat buat suaminya. Suaminya ini habis berperang di jalanan. Baik, Al-Mawardi menambahkan, ini sebenarnya disebut oleh para ulama banyak ya. Mereka para ulama, kata Al-Mawardi ya, memakruhkan atau membenci kalau orang nikahin wanita yang cantiknya berlebihan, terlalu cantik, Pak, makruh. Jadi wanita yang cantiknya berlebihan ini makruh menurut para ulama. Karena kenapa? Wanita yang berlebihan cantiknya ini cenderung sombong. Mohon maaf yang tersinggung ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Dia itu sombong dengan kecantikannya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, jangan kalian berlebihan dalam nyari wanita cantik. Dan cantik bahasa Arab al-malihah. Malihah ini bahasa Arabnya itu yang dibumbui garam. Dibumbui garam itu enak gitu rasanya. Itu bahasa Arab. Maksudnya wanita ini cantik banget. Jangan kalian berlebihan sampai menikahi wanita yang cantik. Karena jarang sekali kamu bisa selamat dari wanita yang cantik. Terlalu cantik ini bahaya. Yang aslinya suaminya pemberani langsung ciut depan istrinya yang terlalu cantik.
Kriteria ke-9. Hendaknya nikahi wanita yang berakal. Ya jelas itu berakal, masuk gak berakal. Maksudnya berakal piye? Gimana? Al-Asnawi menjelaskan. Lagi-lagi ini tadi saya bilang ya, ini dari pengalaman para ulama, bukan yang dalilnya tegas. Dalilnya tidak tegas. Kata Al-Asnawi, maksudnya yang berakal ini yang akal secara uruf. Uruf itu secara adat istiadat, lebih di atas akal yang sekedar dia membuat masuk ke kategori mukallaf. Saya asal punya akal kan, wes mukallaf gitu ya. Mukallaf ada tugas syariat ya kan. Sholat jadi sah, itu loh mukallaf. Sholatnya jadi sah karena berakal, Pak. Ya tentu nyari wanita yang berakal jelas. Maksudnya yang berakal di sini yang lebih sedikit itu. Jangan sekedar yang biasa-biasa ini. Lebih pinter, agak nyambung diajak ngomong ya. Nggak enak kalau diajak ngomong nggak nyambung. Nggak enak. Ya dengan bahasanya tinggi-tinggi, tiba-tiba gak gitu. Nah, yang ke-10. Ya itu nggak tahu, itu ada mitos juga katanya kalau wanita terlalu cantik biasanya otaknya ketarik. Dan maksudnya ketarik maksudnya biasanya bertolak belakang gitu ya. Kalau terlalu cantik kan terlalu obese ya, overpower ya. Maka di nerf dikurangi kecerdasannya biasanya gitu. Katanya ini mitos tapi tidak tahu ya. Atau cuma bukan mitos ini apa? Candaannya orang-orang. Yang ke-10. Hendaknya dia tidak punya mantan yang mengganggu. Mantan, walaupun kitab-kitab para ulama nyebut mantan suami, khawatir masih lengket sama mantan suaminya, atau mantan suaminya masih lengket sama dia. Tapi sekarang bukan sekedar mantan suami yang bermasalah ya Pak ya. Mantan pacar ini banyak. Satu orang punya pacar dulu pernah pacaran berapa kali? 10 kali gimana? Repot, mantannya banyak 10. Ada yang sampai tidak bisa ngitung berapa mantannya kan. Jadi yang seperti ini harus dihindari. Dihindari. Kalau bisa jenengan mau punya mantu, ditanya interogasi si calon mantu ini, kamu dulu udah pacaran berapa kali? Gitu. Banyak mantannya, enggak masuk. Jangan nikahi anak saya. Khawatir kamu masih nyantol sama mantan-mantanmu. Yang ke-11 disebutkan oleh Ibnu Abidin, kalau bisa dianjurkan wanitanya ini di bawahnya laki-laki secara usia, secara kemuliaan maksudnya posisi di mata masyarakat, dan secara harta. Dan hendaknya dia itu, tetapi wanita ini di atas laki-laki tadi secara akhlak, secara adab, secara warok, secara tampak parasnya. Wangil tenan Pak, yang kayak gini Pak. Terlalu banyak ya persyaratannya. Saya ulangi lagi nih ya. Kata Ibnu Abidin, suruh cari cewek yang di bawahmu. Di bawahmu apa? Secara usia, secara posisi kedudukan di masyarakat, secara harta, secara keturunan. Tapi perempuan ini di atasmu, di atas laki-laki. Secara apa? Secara akhlak, secara warok. Warok ini hati-hati, zuhud pada dunia, masya Allah, nggak terlalu fitnah harta ya. Adabnya lebih tinggi dari kamu, tampangnya juga lebih bagus dari kamu. Kalau bisa begitu. Nah ini pembahasannya. Kenapa seperti itu ya? Karena alasannya supaya wanita tadi kalau lebih kaya atau lebih tinggi secara kedudukan dibanding laki-laki, cenderung yang jadi pemimpin wanitanya. Si ibu ini, si istri ini jadi pemimpin atas suaminya. Suaminya angkat tangan. Baru gajian mana? Setor. Baru gajian setor semua. Uang masuk rekening istri semua. Seret gitu. Kadang ada kan kayak gitu. Ya tergantung ya, itu kebijakan masing-masing keluarga. Saya tidak bisa intervensi. Baik. Tapi ada banyak lagi sifat-sifat lain disebut para ulama, para ahli fikih. Cuman Asy-Syirbini bagus mengomentari. Ini semua sifat-sifat ini kalau terkumpul pada satu wanita kayaknya tidak ada katanya. Katanya Asy-Syirbini. Mustahil. Kita Asy-Syirbini ini ya. Sulit ini. Mau ada di kitabnya Muhnil Muhtaj kalau nggak salah ya. Maksudnya dengan sifat yang belum disebutkan, bukannya tadi saja. Ini yang tadi kita sebutkan 11 Pak, sudah Pak. 11.
Mau ditambahi lagi sama sifat-sifat para ulama tadi, dikumpulkan semua pada satu wanita, tidak ada katanya Syarbini. Hanya ada di wanita-wanita surga katanya. Semoga Allah berikan kita wanita surga katanya. Kata Syarbini ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari para wanita surga. Maksudnya apa? Harus kita maklumi. Jangan kemudian kriteria ini ada yang hilang, wis tidak jadi. Tidak nikah-nikah, Pak. Tidak nikah-nikah. Sama, maksudnya saya bilang bukan untuk kriteria istri kita atau calon istri kita, tapi juga kriteria calon menantu. Jangan semuanya harus centang, checklist. Ada nggak ini? Dibuat list 11-11-nya harus ada. Ya enggak apa-apa kalau kalau si yang suaminya itu juga kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Jangan, kalau bahasanya Ustaz Syafiq bagus tuh, bahasanya apa? Dia bukan bidadari sebagaimana dirimu bukan malaikat. Kata-kata hari ini ya. Dia bukan bidadari sebagaimana dirimu bukan malaikat. Kamu nuntut banyak, istrimu harus gini. Lah kamunya sendiri gimana? Kan gitu. Lanjut, silakan adzan Isya dulu. Monggo. Sinten? Oh ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya, kita sambung pembahasannya tadi ya. Tentang apa yang, kalau sebaliknya gimana gitu ya. Kalau sebaliknya, apakah ini juga berlaku pada perempuan dalam mencari laki-laki?
Secara garis besar iya, kata beliau. Tapi rinciannya yang berbeda. Sebagian fuqaha ahli fikih menyamakan. Maksudnya yang berlaku pada laki-laki tadi juga berlaku pada perempuan dalam mencari calon suami. Tetapi sebagian menggunakan kata-kata yang general, umum, sebagian menggunakan kata-kata spesifik pada sebagian karakter atau sebagian kriteria. Contoh yang general, ucapannya Al-Qalyubi dalam hasyiahnya, beliau menegaskan setiap yang dituntut dari seorang wanita berupa kriteria calon pasangan bagi laki-laki itu juga diminta yang sebaliknya. Maksudnya apa berarti? Sama. Yang tadi perempuan dituntut kalau mau jadi pasangan yang bagus ada 11 kriteria. Laki-laki juga sama seperti itu sebaliknya. Ini pendapat sebagian ahli fikih. Ada juga yang secara spesifik pada kasus tertentu. Misalnya dalam masalah keperawanan. Sama juga si wanita tadi berusaha mencari laki-laki yang belum menikah. Oh boleh berjaga ya Pak ya? Ya berjaga. Karena memang ada nukilan tentang masalah ini dari Umar bin Al-Khattab. Suatu saat didatangkan seorang wanita muda. Ini kejadian di Indonesia juga ya. Wanitanya masih muda, nikah sama mbah-mbah. Betul ya di Indonesia ya. Wanitanya umur 18, yang laki-laki umurnya 60. Ada kayak gitu di Indonesia kan ada ya. Kejadian di zaman Umar kayak gitu. Akhirnya kemudian gak tahu gimana ceritanya, si istrinya ini membunuh suaminya di zamannya Umar. Laki-laki tua tadi dibunuh sama istrinya yang masih muda. Maka Umar mengatakan kepada khalayak ramai, ya ayuhan nas ittaqullah, sekalian manusia bertakwalah kepada Allah, wal yankihir rajul limmatahu atau lammatahu minan nisa, hendaknya seorang lelaki menikahi wanita yang setara dengan dia, dan hendaknya seorang perempuan menikahi laki-laki yang setara dengan dia, yang mirip, semisal. Jangan kacik jauh, usianya terlalu jauh. Seperti ini kasusnya. Ini pendapatnya Umar bin Khattab. Riwayat Umar bin Khattab juga yang lain dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Umar bin Khattab berkata, "Wala tukrihu fatayatikum 'ala rajulil qabih." Jangan kalian paksa putri-putri kalian menikahi laki-laki yang jelek buruk rupa. Jangan dipaksa menikahi laki-laki yang wajahnya jelek, katanya Umar. Fa innahunna yuhibbibna ma tuhibbun. Karena para wanita ini suka seperti yang kalian suka. Maksudnya jangan egois laki-laki, cuman pengen pokoknya saya dapat cewek yang cantik. Loh sama, cewek itu juga pengen dapat cowok yang ganteng. Gitu, katanya Umar. Karena masih bisa dipoles Pak ya, sejelek-jeleknya wajah minimal masih bisa dibikin kelihatan menarik, dirapikan gitu. Bahkan Rasulullah, tapi ini riwayatnya lemah ini, Rasulullah memberikan hak kepada ibu untuk bermusyawarah dengan putrinya apabila ada pria yang melamar dia. Dan wali tidak boleh memonopoli, nggak boleh memaksakan, seorang wali tidak boleh memaksakan. Hadisnya tapi lemah. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Rasul SAW bersabda, amirun nisa'a fi banatihin. Mintalah pendapat, musyawarahlah kepada para wanita dalam urusan putri-putri mereka. Jadi disuruh ada diskusi, musyawarah. Tetapi ini riwayatnya lemah. Lebih rincinya kita tidak temukan kajian lebih dalam tentang ini. Tetapi dalam Islam ada yang namanya memintai izin. Contohnya dalam hadis riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar." Wanita janda tidak boleh dinikahi sampai dimintai apa? Dimintai keterangan.
persetujuan, perintah, tegas. Mau nikah? Mau. Harus ada kata-katanya, jelas. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Tapi kalau bikr, perawan, dimintai izin. Bahasanya beda. Satu tustakmar, satu tusta'dzan. Para sahabat bilang, wahai Rasulullah, gimana izinnya? Beliau menjawab, dengan dia diam. Diamnya wanita perawan artinya adalah mau. Kalau nggak suka mesti ngomong, biasanya gitu. Anu ndak ini gitu. Mesti ada disampaikan. Tapi kalau diem aja berarti mau. Karena saking pemalunya wanita yang masih perawan. Kejadian lagi. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Hakim. Cara baca yang benar Ad-Daraqutni, bukan Daruqutni ya. Cara baca yang benar. Al-Baihaqi, Ahmad, sanadnya dinilai sahih dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah menikahi putri dari pamannya yang bernama Utsman bin Maz'un. Nafi' bercerita, tiba-tiba ibu wanita tadi mendatangi Nabi SAW dan melaporkan, anakku nggak suka sama Ibnu Umar, nggak mau menikah sama dia. Maka Nabi memerintahkan Ibnu Umar ceraikan. Minta Ibnu Umar agar menceraikan istrinya tadi. Dan beliau bersabda, jangan kalian nikahi anak-anak ini sampai kalian memintai persetujuan dari mereka. Kalau mereka diam berarti itu adalah izinnya mereka. Ini ya, hadisnya jelas sekali. Sampai wali atau hakim, bukan wali di sini berarti, maaf ya. Wali bukan waliul amr. Kalau waliul amr iya. Waliul amr atau hakim, pemerintah, berhak membatalkan pernikahan apabila ada pernikahan yang berada di atas ketidakridhoan si perempuan. Faham maksudnya Pak? Ini biasanya masuk pertanyaan seperti ini ke saya. Gimana Ustaz? Ini si perempuannya enggak setuju. Apa istilahnya, dinikahkan, dijodohkan sejak, ada yang kalau di Madura itu dijodohkan sejak masih cabang bayi, sejak di perut sudah dijodohkan, tunangan di Madura gitu. Ada sebagian tempat, gak semua Madura. Ada juga yang sudah tunangan sejak bayi, sejak kecil, pas sudah besar kok gak cocok ya. Ini yang seperti ini bisa dibatalkan. Dan juga tadi kita malah lihat Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar menceraikan wanita yang tidak suka karena dia dijodohkan. Jelas ya ini ya, dalilnya riwayat Ad-Daraqutni, Al-Hakim dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Sahih Bukhari juga diriwayatkan tentang kasus ini dari Khansa Al-Ansariyah. Ayahnya menikahkannya padahal dia seorang janda dan dia tidak setuju dengan penjodohan ayahnya, nggak setuju. Dia datang kepada Rasulullah dan Rasulullah membatalkan pernikahan tersebut. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi dalil-dalilnya cukup banyak. Secara kesimpulan kita lihat bahwa hakim atau pemerintah bisa membatalkan pernikahan tersebut jika dia dijodohkan dan dia tidak ridho atasnya. Baik. Kesimpulan dari semua pembahasan kita, ini tak lagi sholat, kita akan sholat isya insyaallah. Yang belum wudhu silakan wudhu dulu ya. Pertama, Islam menganjurkan pernikahan berdasarkan dalil Quran, Sunnah, perkataan para sahabat. Yang kedua, para ulama fikih sepakat semuanya kalau pernikahan ini tujuannya untuk i'faf, mencari kesucian, tidak terjerumus dalam zina atau haram yang lain, atau tujuannya untuk mendapatkan keturunan, maka nikahnya ini ibadah. Tapi kalau tidak ada tujuan i'faf dan nasl yang pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, maka hukum nikahnya tadi jatuh dalam hukum boleh, hukum asalnya, dan dia berderajat sesuai derajat yang kita sebutkan, bisa jadi 5 hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Yang ketiga, kesimpulannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah ini kalau diniatkan
dengan sesuatu yang baik di dunia atau akhirat, maka lebih utama daripada orang yang tidak menikah karena ingin mengkhususkan dirinya beribadah. Ninggalkan nikah, mau fokus ibadah. Ini jauh di bawah derajat orang yang menikah asal tujuannya bagus. Yang keempat, sifat-sifat yang harus diperhatikan dari masing-masing kriteria calon pasangan itu ada dan harus diperhatikan. Tidak sembarang dalam memilih pasangan. Yang kelima, Rasulullah memberikan hak kepada ibu untuk bermusyawarah dalam urusan pernikahan putrinya. Dan wali pernikahan, wali ini siapa saja? Bisa ayahnya, bisa pamannya, bisa kakaknya, bisa adiknya. Banyak ya wali nikah ini. Mereka tidak berhak memonopoli urusan pernikahan. Tidak bisa. Yang keenam, Islam memberikan hak kepada anak perempuan untuk setuju atau tidak setuju dalam lamaran atau pernikahan. Bebas. Dia bebas memilih mau menikah atau tidak. Tidak ada istilah-istilah wajib mengikuti perjodohan dari orang tuanya. Tidak ada. Maka ini adalah akhir dari kajian. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.